Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Retno Putri, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam. Di sini, sebagai tugas UAS mata kuliah Pendidikan IPS, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi sebelumnya. Baik, saya langsung mulai. Sebentar, saya akan share screen. Nah, dosen pengampu, maaf. Tugas UAS mata kuliah Pendidikan IPS. Dosen pengampu ada Pak Dahlan MPD dengan nama Retno Putri Sari Pruginting dan NIM 18721500231 Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya ambil materi pertemuan kelima, yaitu memahami dan memiliki wawasan yang komprehensif dan kemampuan tentang pembelajaran manusia, tempat, dan lingkungannya. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama, yaitu yang pertama, ruang lingkup kajian ilmu geografi. Pengertian ilmu geografi adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta segala isinya, termasuk di dalamnya terdapat segala peristiwa, gejala atau fenomena yang timbul sebagai akibat adanya hubungan interaksi antar berbagai unsur fisik maupun sosial ditinjau dari sudut konteks keruangan. Nah, di sini juga bisa kita lihat lanjutannya. Ilmu geografi muncul berawal dari tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia yang tidak diperoleh dari lingkungan hidup, tempat tinggal, serta adanya hasrat keinginan tentang benda serta gejala yang ada di permukaan bumi. Akhirnya, mendorong setiap manusia untuk mengadakan perjalanan ke daerah di luar tempat tinggalnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat lanjutannya, yaitu berbagai hasil perjalanannya tersebut kemudian disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain tertarik untuk mengunjunginya. Berawal dari perjalanan inilah muncul ilmu geografi. Bangsa yang kali pertama menggali pengertian tentang geografi adalah bangsa Yunani, yang diawali upaya melepaskan diri dari alam pikiran dan kepercayaan. Nah, dan pengertian ilmu geografi menurut beberapa ahli. Nih, di sini kita bisa lihat dan saya lanjut objek kajian ilmu geografi. Dari keragaman pengertian mengenai geografi yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi serta segala isinya. Nah, yang pertama itu langsung kita lihat yaitu objek material geografi. Nah, objek material geografi adalah geosfer yang terdiri dari litosfer atau lapisan kulit bumi, atau atmosfer lapisan udara, atau hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan hewan dan tumbuhan, dan antroposfer lapisan manusia, dengan menekankan aspek manusia sebagai makhluk yang paling berperan dalam biosfer. Nah, sini bisa teman-teman langsung lihat ya. Dan yang kedua yaitu objek formal geografi. Objek formal geografi adalah cara pandang terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik dari keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Nih, ada cara pandang geografi juga. Dan yang untuk selanjutnya, konsep kajian ilmu geografi. Dalam mengkaji gejala atau peristiwa dalam ruang geografi selalu mempergunakan konsep lokasi, jarak, tempat, dan hubungan timbal balik, gerakan dan perwilayahannya. Bisa teman-teman lihat ya. Baik, dan di sini lokasi yang pertama, itu lokasi adalah posisi atau suatu tempat benda peristiwa atau gejala di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat, benda, gejala, dan peristiwa lain. Dan yang kedua, konsep jarak dan keterjangkauan. Jika jarak dihubungkan dengan ketentuan yang diperoleh, manusia cenderung akan memperhitungkan jarak semakin
lengkap sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Seolah-olah semakin dekat jarak antara dua tempat sehingga hubungan dan pengaruh atau baik positif maupun negatif akan semakin inisiatif. Dan yang ketiga, yaitu konsep tempat. Tempat dapat mencerminkan karakter fisik dan sosial atau suatu daerah. Nah, langsung saya lanjut. Konsep tempat, konsep hubungan timbal balik, yaitu setiap gejala yang terjadi di permukaan bumi ini pada dasarnya merupakan hasil hubungan timbal balik baik antara berbagai faktor. Nah, dan yang kelima, konsep gerakan. Pada dasarnya, setiap gejala di permukaan bumi mengalami adanya gerakan dan menunjukkan interaksi antara satu objek ke objek yang lain. Dan yang keenam, konsep perwilayah. Tema yang paling mendasar dari studi geografi adalah region. Sedangkan kajian utamanya adalah berbagai bentuk region dan perubahannya. Nah, di sini juga ada bidang kajian geografi. Secara garis besar, bidang kajian disiplin ilmu geografi dibagi menjadi dua, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik mempelajari fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara, dan segala proses dinamikanya. Dan yang kedua, geografi manusia merupakan cabang geografi yang mempelajari tentang aspek keruangan yang disajikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Nah, ada juga cabang-cabang ilmu geografi. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Baik, saya langsung lanjut. Dalam menjelaskan gejala manusia, geografi ditunjang oleh sosiologi atau ilmu yang mempelajari interaksi manusia, ekonomi atau ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Dan yang selanjutnya, antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari umat manusia secara fisik dan budaya. Dan yang terakhir, sejarah atau ilmu yang mempelajari peristiwa berdasarkan dari urutan waktu. Nah, dalam menjelaskan hubungan mempelajari cara-cara mengevaluasi dan menganalisis. Ya, ini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini saya lanjut pendekatan ilmu geografi. Geografi mempelajari geosfer dengan menggunakan pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Pendekatan kelingkungan artinya geografi selalu melibatkan bagaimana hubungan dan keterkaitan antara aspek fisik dan makhluk hidup lainnya pada ruang permukaan bumi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Dan pendekatan wilayahan atau regional artinya geografi selalu melihat ruang sebagai wadah yang memiliki keunikan atau perbedaan dengan wilayah. Dan yang terakhir, konteks keruangan artinya geografi selalu melihat ruang dalam pengertian 3 dimensi, yaitu atas atau atmosfer, bawah atau litosfer, dan leluasan hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Geografi selalu melihat pola penyebaran suatu fenomena. Oke, dalam ruang atau permukaan bumi, bagaimana keterkaitan antara fenomena dengan fenomena lainnya berada di suatu tempat, bagaimana pengaruh dari suatu fenomena atau gejala terhadap fenomena gejala lain dalam ruang yang jauh lebih luas. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa ruang lingkup geografi tersebut sangat luas, oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak hanya dari sudut aspek keruangannya, tetapi dari aspek-aspek yang lainnya. Baik, sekian yang mungkin dapat saya jelaskan dari materi pembahasan materi kelima. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf selebihnya. Terima kasih.